Selamat malam, perkenalkan saya Steviana Emar, salah satu peserta IPCT Angkatan ke-18. Pada kesempatan ini, saya hendak merangkum pembelajaran pada pertemuan kedua, yaitu tentang model komunikasi NLP. Pada pembelajaran model komunikasi NLP ini ada 4 hal yang saya belajar. Yang pertama itu model komunikasi NLP. Lalu yang kedua itu mengenai proses kerja pikiran. Yang ketiga mengenal filter dan manfaat filter. Yang keempat, mengenal state dan manfaat state. Baik, saya akan mulai dengan yang pertama. Model komunikasi NLP. Model adalah informasi yang menggambarkan dan mewakili sesuatu atau seseorang atau mewakili sistem. Komunikasi adalah interaksi yang mendistribusi pesan dan kesan atau makna untuk mendorong terjadinya tindakan mencapai tujuan. NLP itu singkatan dari Neuro Linguistic Programming. NLP adalah sebuah ilmu untuk meningkatkan keberdayaan diri. Jadi meningkatkan keberdayaan diri dengan cara mengoptimalkan peran neuro atau pikiran, linguistik atau bahasa, dan strategi melakukan pengurutan tindakan atau program. Sehingga NLP ini akan menanggapi kenyataan atau merespon untuk mencapai setiap tujuan jadi kenyataan atau setiap tujuan mencapai kesuksesan dengan cara berkomunikasi dengan diri dan orang lain secara tepat. Sehingga kesimpulan dari pengertian NLP atau kesimpulan dari model komunikasi NLP adalah sebuah model yang menggambarkan dan mewakili sebuah proses internal manusia dalam mengindra kenyataan, memprosesnya, dan menanggapinya secara tepat. Jadi itu pengertian daripada model komunikasi NLP. Mengapa model komunikasi NLP ini penting? Model komunikasi NLP ini penting karena yang pertama, alasan pertama ya, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Jadi artinya setiap orang pasti berkomunikasi. Walaupun dalam keadaan diam, dia tetap melakukan komunikasi terhadap dirinya sendiri. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa model komunikasi NLP ini penting? Pikiran bukan kenyataan.
tetapi orang merespon pikirannya. Sehingga respon kita terhadap dunia adalah sebuah pilihan. Pilihan, kemudian keputusan, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, penolakan hanyalah indikasi kurangnya pendekatan. Jadi kurangnya pendekatan menyebabkan orang belum percaya atau belum meyakini terhadap apa yang kita katakan. Jadi itu penjelasan saya yang pertama tentang model komunikasi NLP dan mengapa model komunikasi NLP ini penting. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu mengenal proses kerja pikiran. Dalam dunia kehidupan itu ada kenyataan yang merupakan stimulus. Jadi kenyataan keadaan dunia ini sebagai apa yang dilihat, apa yang didengar, dirasakan, dan itu merupakan stimulus kenyataan hidup di dunia. Dari stimulus itu kemudian diindra. Diindra berarti dilihat, didengar, dirasakan, atau yang sering disebut dengan visual, auditori, kinestetik, olfaktori, gustatori. Setelah diindra, maka difilter. Jadi stimulus yang masuk yang pertama diindra, setelah diindra lalu difilter. Pada proses filter ini ada 3 hal di sana. Yang pertama yaitu hapus atau deletion. Yang kedua itu generalisasi atau generalization. Yang ketiga adalah penyimpangan. Setelah difilter, maka masuk menjadi internal representasi. Internal dalam pikiran akan menjadi yang tadi yang masuk melalui stimulus itu yang dilihat, didengar, dirasakan, kemudian diindra, lalu difilter, masuk menjadi internal representasi, dan pada yang dilihat, didengar pertama itu akan diolah, direpresentasi di dalam pikiran sehingga terbentuk menjadi verbal yang kedua, auditori yang kedua, kinestetik yang kedua, olfaktori yang kedua, gustatori yang kedua. Hal ini pada terjadi internal representasi itu berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan. Setelah menjadi internal representasi, maka pikiran dan tubuh saling terkoneksi. Jadi pikiran dan tubuh ini saling terkoneksi. Jadi ini satu kesatuan. Sehingga pada pikiran
akan melahirkan state. Jadi dari pikiran itu akan melahirkan state. Pikiran itu akan memperkuat refleksi dan mengembangkan kerangka kesadaran. Jadi dari pikiran melahirkan state. Kemudian pikiran itu akan memperkuat refleksi dan mengembangkan kerangka kesadaran. Sehingga dari kerangka kesadaran itu terjadi kategorisasi, terjadi evaluasi, dan terjadi asosiasi. Sedangkan pada tubuh akan melahirkan respon. Ya. Jadi respon tubuh itu cerminannya ada pada yang dipikirkan, yang diucapkan, yang dirasakan, dan yang dilakukan. Atau pikir, rasa, ucap, laku. Yang sering disebut dengan PRUL. Sehingga PRUL ini sama dengan state, sama dengan suasana, sama dengan mindset, cara pandang. Atau bisa disebut dengan kondisi diri. Sehingga dalam keseharian itu akan menjadi, setelah PRUL, state, suasana, maka dalam keseharian itu akan timbul persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi, atau disingkat dengan peka. Persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi. Sehingga begitulah hidup. Hidup ini merupakan sebuah interaksi pikiran. Jadi pikiran, interaksi pikiran, sehingga pikiran itulah yang akan mempengaruhi dan dipengaruhi. Bisa? Oke. Sekarang saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu kedua sudah ya, mohon maaf. Jadi yang pertama tadi adalah model komunikasi NLP, yang kedua mengenal proses kerja pikiran yang baru saya selesai jelaskan, kemudian ketiga mengenal filter dan manfaatnya. Baik, filter adalah filter psikologis, sebuah filter psikologis yang menyaring informasi atau stimulus dari luar dengan cara menghapus, menggeneralisasi, dan mendistori. Jadi yang perlu kita ingat bahwa filter dalam pikiran kita itu yang pertama, deletion, hapus. Yang kedua, generalization atau generalisasi. Dan yang ketiga, distortion atau penyimpangan. Ketiga bagian ini pada filter, dalam filter ada 3 bagian ini yang akan saya jelaskan. Tetapi sebelumnya, dari mana filter berasal? Jadi pertama, filter itu berasal dari pemahaman. Ya, dari pemahaman atau memahami, understanding ya, pemahaman, understanding, dan keyakinan atau belief.
Jadi pemahaman itu berupa pengetahuan, pengalaman, pemaknaan. Kemudian belief itu tentang identitas, power, dan intention. Keduanya ini akan melahirkan value. Nanti apa pentingnya, apa perlu, pilihan, prioritas, partisipasi. Value ini bisa secara individu value atau kalau dalam bentuk kelompok maka kolektif value. Jadi value ini yang akan membentuk filter. Bisa? Iya. Jadi dari filter ini bisa juga dari filter ini akan memberikan efek atau apa efek dari filter. Jadi filter tadi ada 3 ya. Jadi informasi akan terhapus, tergeneralisasi, dan terdistorsi. Itu baik, ada baiknya dan ada buruknya. Baiknya yaitu kita mampu berasumsi ya. Baiknya bahwa kita mampu berasumsi. Buruknya kehilangan kelengkapan yang kadang dianggap penting dan diperlukan, tetapi terjadi penghapusan. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama tentang filter hapus. Filter hapus adalah pernyataan yang menghapus sebagian atau lebih fakta yang kita lihat dari kenyataan atau stimulus. Yang kedua, filter generalisasi. Filter generalisasi adalah pernyataan yang menggeneralisasi sebagian atau lebih fakta yang kita lihat dari kenyataan atau stimulus menjadi kategori yang lebih besar. Ini filter pada generalisasi. Yang ketiga, filter distorsi atau penyimpangan. Filter distorsi adalah pernyataan yang memberi makna berbeda atas fakta yang dilihat dan kenyataan atau stimulus. Sehingga dari filter hapus, filter generalisasi, filter distorsi itu kita bisa buka. Jadi kalau pada filter hapus, cara buka filter hapusnya yaitu dengan bertanya, apalagi yang Anda lihat, apalagi yang Anda dengar, apalagi yang Anda rasakan. Itu kita membuka filter hapus. Kalau pada filter generalisasi, kita membuka dengan pertanyaan. Apa yang lebih spesifik yang Anda lihat? Apa yang lebih spesifik yang Anda dengar? Apa yang lebih spesifik yang Anda rasakan? Itu pertanyaan pembuka, pertanyaan untuk membuka filter generalisasi. Kemudian yang ketiga yaitu filter distorsi. Pada filter distorsi akan memberikan pertanyaan atau cara membuka filter distorsi. Pertanyaan yang diberikan,
apa peristiwa yang sesungguhnya yang Anda lihat, yang Anda dengar, dan yang Anda rasakan. Baik, itu penjelasan tentang bagaimana atau apakah filter. Kemudian saya lanjut dengan menjelaskan mengapa filter penting. Filter ini penting karena filter adalah cara kita bertahan, mengamankan diri dari realita. Dengan filter ini, kita bisa melihat dunia dengan lebih sederhana dan mudah. Tetapi kekurangannya, kita bisa kehilangan informasi lengkap. Jadi itu tentang mengenal filter dan mengapa filter itu penting. Yang keempat, yang terakhir, yaitu mengenal state dan manfaat state. Baik, state itu sama dengan suasana atau pro, pikir rasa ucap laku, yaitu sebuah sistem kesatuan jiwa raga yang diekspresikan dalam bentuk pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan atau perilaku. Mengapa state ini penting? State ini dikatakan penting karena kita selalu hidup bersama state dan bergerak dari state ke state. Jadi itu yang menyebabkan atau kita katakan bahwa state itu penting. Dan state ini juga adalah energi ya. State ini yang dapat menggerakkan atau menghentikan seseorang memikirkan, merasakan, mengucapkan, dan melakukan sesuatu. Dan juga dengan state ini dapat mempercepat atau memperlambat suatu action atau suatu tindakan. Bisa untuk state ini. Kemudian ada 3 cara di dalam membangkitkan state. Yang pertama yaitu memori. Memori mengingatkan sebuah peristiwa dan mengingat state-nya. Jadi memori, kita memikirkan kembali apa yang sudah pernah terjadi. Kemudian yang kedua yaitu observasi. Mengamati sebuah state dan merasakan state itu. Jadi state itu diamati lalu dirasakan. Cara yang ketiga yaitu imajinasi. Imajinasi berarti kita membayangkan sebuah peristiwa. Lalu dari sebuah peristiwa itu membayangkan juga dengan state-nya. Jadi baik, itu ada pembelajaran sebanyak 4 yang sudah saya pelajari di pertemuan yang kedua, di modul yang kedua ini. Semoga penjelasan saya yang singkat ini boleh bermanfaat bagi yang mau mendengar dan mau belajar. Terima kasih. Selamat malam.